Welcome ladies and gentlemen. Gue sengaja undang tamu gue yang kali ini karena kemampuan dia waktu dia bikin project short movie bareng. Jadi waktu itu kita pernah bikin short movie buat lomba. Dan dia juga sekarang lagi kuliah di bidang perfilman dan televisi, kalau gue nggak salah sebutnya. Hai Dinda. Halo Angga. Bener ya jurusan lo perfilman dan televisi? Film dan televisi aja sih. Oh, film dan televisi. Iya. Sejauh ini berarti lo udah belajar apa aja tentang film? Kalau film kan ini gue udah tahun kedua. Semester itu sebenarnya lagi belajar dokumenter, tapi karena corona ya, belajarnya sih cuma gue kan harusnya tiap semester ada project film. Nah, yang project film yang semester ini tuh belum jalan karena ada corona. Jadi kemarin tugasnya jadi individu gitulah pokoknya. Kenapa lo pilih? Tapi untuk televisinya belum pernah. Oh, jadi Tapi baru untuk televisi belum pernah. jadi Iya. baru film aja ya. Jadi belum ada mata kuliah tentang televisi. Belum dapat. Terus kenapa lo pilihnya jurusan film gitu? Apa emang itu passion lo, emang suka film dari kecil? Emang tertarik aja sih gue. Terus gue rasa film tuh selamanya akan ada jobnya, bakal ada kerjaannya, bakal ada lowongannya. Apalagi di Indonesia sekarang mulai naik kan. Jadi ya aman-aman aja menurut gue kalau gue mau berkarir di bidang itu gitu. Oh, jadi lebih ke pertimbangan karirnya ya? Iya, dan yes, gue suka juga, maksudnya gue pengen nyari kerjaan yang Yang lo suka gitu ya? selain ya yang gue suka, selain menghasilkan duit yang gue suka juga. Lo tertarik Kan dari lumayan. dunia film dari kapan? Sebenarnya dari kayaknya pakem mau kuliah film kayaknya dari awal SMA. Soalnya sebenarnya karena film Hunger Games, jujur. Hunger Waktu itu Games, gue oh iya. Hunger Games yang Jennifer Lawrence. Ah, Gue nonton kan, terus gue nonton film pertamanya tuh. Terus karena gue penasaran apa yang bakal terjadi, gue baca bukunya. Terus gara-gara itu kan gue jadi kayak, ini kan diadaptasinya dari novel ke buku nih, kok bisa ya gitu. Dari novel ke film nih, keren banget. Terus akhirnya jadi penasaran cara bikinnya gimana. Terus jadinya pengen tahu cara bikin film deh. awalnya lo cari taunya itu dengan cara otodidak atau akhirnya lo ya udah gue pengen belajar lebih lanjut dengan cara masuk kuliah film gitu? Awalnya ya pasti itu sih, gue kalau yang dari Hunger Games itu gue lihat behind the scenes-nya apa segala macem kan. Terus sama dari SMA mulai ini Sering bikin apa film sih, gitu? mulai sering bikin film juga apa Ah. segala macem. Gitu. Di circle gue ya sebenarnya banyak sih orang yang seneng foto, video, film sinematografi gitu, tapi nggak ada yang mendalami film dengan cara menempuh pendidikan formal kayak lu gitu. Kebanyakan belajarnya ya otodidak aja, cari dari YouTube, dari buku. Terus kenapa lu memilihnya masuk kuliah gitu, nggak belajar secara otodidak? Karena sebenarnya maksudnya yang menempuh di bidang yang teman-teman lu ini masuknya ke filmmaking apa videografi, karena itu kan pertama beda banget cara kerjanya dan workflow-nya dan apa segala macem. Nah terus gue milih kuliah formal tuh karena sebenarnya ada dua cara ya buat berkarir yang gue lihat ya, buat berkarir di bidang film. Yang pertama tuh dari tahu link misalnya lu tahu sutradara terkenal siapa gitu, lu kenal dan lu pinter ngomong, punya ide yang keren-keren, jadi lu bisa pitching ke dia segala macem. Ada juga dengan cara kuliah formal, karena yang banyak orang nggak tahu tuh ini sebenarnya industri film juga butuh sertifikasi. Jadi misalnya Oh gitu. ya D3 sama S1 nih beda stratanya. Jadi kalau misalnya D3 dia bakal dapat sertifikasinya urusan teknis, misalnya kayak lighting atau megang kamera tapi bukan DOP gitu-gitu loh. Tapi kalau S1 itu jajaran-jajaran atas yang kayak director, produser gitu-gitu. Itu tuh S1 jajarannya. Tapi kalau kampus gue sendiri sih nggak ada ujian akhir produser ya. Jadi setahu gue sertifikasinya kayak artistik, terus sutradara gitu-gitu. Tapi tetap butuh sertifikasi juga. Nah, selain itu kalau dari kampus tuh selain dapat ilmunya juga, dapat sertifikasinya juga, dapat linknya juga, dapat komunitasnya kan.
lu jadi ketemu sama orang-orang yang satu passion sama lu, satu bidang sama lu, terus bisa ngobrol-ngobrol bareng lah, kerja bareng apa segala macam. Siapa tahu orang yang lu ketemu pas kuliah ini jadi rekan kerja lu kan nanti gitu kan. Iya. Terus nah jadi gue milih kuliah film itu buat dapat Sertifikasi empat-empatnya, juga. link, ilmu, pengalaman juga sama komunitasnya. Karena selama kuliah film tuh lu nggak cuma ngurusin syutingan lu sendiri, walaupun itu ada setiap semester, tapi lu bisa ikut syuting cutting juga. Kadang kalau ada syuting di Jogja, syuting layar lebar, kadang syuting komersial apa segala macam tuh kadang lu diajak gitu loh, ditawarin. Jadi nggak sebatas jadi project dari kelas dari dosennya aja ya? Iya benar. Terus lu sama gue lebih ini ya ke isinya sih, maksudnya gue bukan masalah jurusannya doang, tapi isinya juga, karena gue tuh pengen keluar dari, gue kan BPK nih, orang-orang kaget pas gue bilang gue anak penabur terus gue keisi tuh orang-orang pada kaget. Iya Karena sih, kayak, karena kebanyakannya masuk kuliahnya yang swasta dan karena ini ya. iya benar. Ya jarang kan yang kayak gitu. Terus ya gue pengen yang bener-bener di luar aja gitu, yang bener-bener jauh. Pertama emang jauh juga, dan kedua emang lingkungannya beda banget, dan seru-seru aja sejauh ini. Isi tuh di Jogja ya? Di Jogja. Waktu itu kita pernah bikin film judulnya Ini Ujian, dan lo waktu itu kan jadi sutradara, dan menurut gue lo cukup apa ya, kalau dari sudut pandang gue cukup profesional lah, kayak every detail matters gitu. Jadi kayak detail banget gitu ngerjainnya. Itu lu dapetin di kuliah atau emang ya detail itu karakter lu aja sebagai seorang Dinda gitu? Kalau soal detail dan perfeksionis itu sebenarnya mungkin ada yang karakternya masing-masing orang gitu. Tapi sejujurnya kalau gue sebenarnya gue nggak sedetail orang-orang, sedetail teman-teman gue yang biasanya jadi sutradara segala macam kan. Karena gue biasanya ranahnya naskah, tapi mungkin gue perfeksionisnya, mungkin gue lebih detailnya soal cerita. Tapi kalau yang kayak kemarin itu tuh ya gue mau nggak mau karena gue sutradara kan. Jadi lama-lama kayaknya ya, selain karakter seseorang juga, kalau semakin sering lu kerja di bidang itu, misalnya jadi sutradara atau jadi artistik atau apa segala macam yang di bidang-bidang yang emang butuh memperhatikan detail, itu lama-lama bakal keasah sendiri gitu. Jadi memperhatikan detail sama perfeksionis. Kalau begitu berarti lo lebih memilih mana? Misalnya pindah-pindah job tiap bikin film, atau misalnya lo pengen satu job itu aja setiap film gitu, mendalami job misalnya jadi sutradara terus tiap film gitu? Kalau gue sebenarnya pengen nyoba semua. Kalau nyoba sih gue pengen nyoba semua. Cuma kalau soal ketetapan hati dan gue paling seraknya di mana sih, kayaknya tetap satu ya, tetap di naskah. Sutradara juga sebenarnya asik, cuma nggak dulu deh, gila gak. Kalau di syuting kampus ya gue belum berani jadi sutradara jujur. Soalnya wah gila deh, pokoknya nggak dulu. Tapi kalau nyoba sih gue pengen nyoba. Kalau selama stake-nya nggak terlalu besar, gue berani nyoba buat yang lain-lain gitu. Tapi secara long term lu pengen jadi apa nih? Naskah sih gue kayaknya, walaupun tetap itu script tuh writer ya? Tapi itu akhirnya kalau di yang gue tahu ya, industri sekarang naskah tuh beda sama produksinya nanti. Jadi misalnya gue bikin naskah, terus gue pitching ke sutradara atau sutradara yang nyari naskah gitu-gitu. Jadi sebenarnya gue bukan bagian dari produksi kalau gue ntar mau menekuni naskah. Tapi kan ada juga sutradara yang suka bikin naskah apa segala macam kan. Oh iya. Mungkin bisa kalau gue mau pindah haluan, tapi nggak tahu deh. Selama ini lu belajar di dunia perfilman itu apa aja sih tantangannya? Kalau orang misalnya belajar arsitek kan mungkin lebih kendala sama capek dibikin maketnya, bikin tugasnya gitu. Kalau misalnya film tuh apa ya istilahnya yang bikin capeknya atau tantangannya itu apa? Kalau belajarnya sih kayak kuliah biasa ya, apa sih? Kalau misalnya anak-anak negeri mungkin relate sama gue, dosennya kadang nggak jelas apa segala macem. Apalagi corona kayak gini udah minggat, ada yang nggak sama sekali ngabarin lah apa segala macem kan. Tapi kalau sama ini sih ya kayak orang-orang biasa kayak minder sama
teman-teman yang lebih pintar apa segala macam. Soalnya kan Jadi insecure gitu kan. iya bener. Terus apa kayak ini kan bidangnya tuh emang nggak umum ya. Jadi lu masuk pun sebenarnya harus pegang ilmu walaupun sedikit gitu. Jadi ada yang masuk-masuk udah pinter banget, ada yang masuk-masuk kayak gue masih kentang gitu ya, terus kayak gitu-gitulah. Jadi kadang ya gitu aja. Oh iya, karena biasa orang masuk ke kuliah itu karena passion kan, misalnya jago Ya. gambar masuk TKV, jago apa ya? Iya, Jago apalagi hitungan yang masuk kalau soal math seni. gitu. Kalau yang soal seni apalagi kayak mereka harus sudah entah punya identitas sendiri atau punya ilmunya atau punya apa ya seleranya gitu loh. Jadi masuk-masuk tuh nggak kosong. Kalau nggak kayak mungkin ya ini yang gue tahu ya, nggak kayak misalnya kuliah yang kayak yang kosong tuh kayak psikologi misalnya. Lu baru masuk kan lu nggak tahu apa-apa soal psikologi gitu benar. bisa. Tapi kan lu belajar dari nol. Tapi kalau film tuh lu masuk-masuk udah diharapkan untuk tahu banyak basicnya. tentang basicnya. Basic at least-nya. Gitu. Sama kalau tugas ya gitu deh. Ya gue setiap semester satu bikin satu film biasanya di akhir semester buat UASnya. Terus ya itu kelompokan gitu kan, jadi suka selek lah sama teman apa segala macam, kalau nggak cocok apa segala macam. Dan biasanya tugasnya tuh buat beberapa nilai gitu loh, jadi kalau selek ya harus ditelan aja udah. Yang penting film ini jadi aja, mau berantem kayak gimana gitu loh. Mau nggak mau soalnya tugas ya buat nilai juga ya. Benar. Kadang sampai berantem di real life gitu-gitu kan ya, tapi ya yang penting jadi tugasnya, yang penting ada nilainya. Jadi dramanya nggak cuma di film tapi di balik layar juga. Betul. Betul sekali. Ya ampun, kadang lebih seru di balik layar. Sama ini, gue lupa banget. Bimbang antara kuliah sama syuting. Karena tadi kan gue udah bilang kayak kalau kuliah film tuh kadang ditawarin syuting layar lebar lah apa segala macam, dan layar lebar ini kan pasti nggak mempertimbangkan lu kuliah hari Senin sampai Kamis atau sampai Jumat gitu kan ya. Ya harus ngikutin jadwal mereka ya. Nah jadi lu harus pinter-pinter ngambil syuting. Jadi misalnya lu punya libur dari Jumat sampai Minggu nih, lu ambil syutingnya cuma bisa itu aja, kecuali lu mau ngorbanin kuliah. Beberapa temen gue kayak gitu, ada yang ngorbanin kuliah demi dapat syuting, tapi berduit juga ya, kayak nothing tulus juga menurut gue, kayak worth it aja. Sama itu paling tantangannya kalau anak film. Pasti ada yang pernah ngerasain. Tapi lu lebih enjoy yang mana, kuliah atau syuting ya? Kayaknya gue bisa nebak sih. Syuting lah, gila, seru banget. Maksudnya kuliah tuh mulai rame setelah tengah ke akhir. Karena ada syutingnya. Iya, karena mulai terbentuk kelompok dan mulai brainstorming apa segala macam, serunya di situ. Biasanya kalau buat gue. Tapi kalau ya, dan puji Tuhan selama ini kelompok gue enak-enak aja ya. Jadi gue seru-seru aja ngobrol sama mereka, kayak lama-lama kayak nongkrong gitu. Dan lu secara nggak langsung juga lu belajar kan ya, dengan cara syuting itu, dengan langsung praktek kan dapat ilmu banyak ya. Ya lebih banyak, jujur lebih banyak ilmunya teknis ya pas syuting daripada di kelas. Iya. Gitu. Belajar dari cutting juga kan ya. Tadi gue nanya apa ya? Ini. Jadi kan ada ketika lu syuting itu nggak cuma bikin cerita nggak cuma nyusun satu skenario dan lain-lain, tapi juga ada relationship antar kru atau antar pemain, dan itu terbukti dengan adanya istilah chinlock gitu kan, ada beberapa artis yang chinlock gitu. Iya benar. Itu menurut lu terbangun secara natural, ya alami aja dengan lu bikin satu film project berhari-hari, akhirnya lu kebangun sendirilah bonding sendiri gitu, atau itu ada peran dari sutradaranya atau produsernya biar mereka bisa bonding, atau emang ada sesi di mana mereka semua harus bisa bonding dulu baru bikin film gitu? Kalau yang syuting-syuting yang pernah gue rasain itu kan syuting kampus ya, jadi gue ngomongnya tentang dari pengalaman gue yang itu ya. Jadi kalau syuting kampus gitu tuh biasanya kelompokan kan sama teman angkatan sendiri, terus entah pilih entah diundi gitu kan, biasanya tergantung kesepakatan satu angkatan. Terus kalau menurut gue sejauh ini yang gue lihat lebih harmonis kalau emang antar tim ini sudah saling kenal.
Jadi tuh ntar ada tim intinya yang misalnya 8 orang yang jadi kepala-kepalanya, sutradara, produser, editor apa segala macem. Terus ada yang anak bawah yang akan diambil nanti pas buat bagian produksi filmnya. Nah, sama yang anak yang diambil ini nggak masalah, maksudnya belum kenal pun entar selama syuting pun lama-lama jadi kenal. Tapi kalau kalau untuk tim kepala lebih harmonis, lebih cocok, lebih apa ya? Lebih enak lah ya. Nggak banyak snack, lebih enak. Itu kalau yang emang udah kenal duluan dan udah suka nongkrong, yang seleranya sama gitu-gitu. Terus tapi bisa aja, maksudnya yang gue bilang tadi kan ada yang kru yang bawahnya ini kan, yang kadang baru ketemunya pas di lokasi syuting. Oh gitu. Gue beberapa kali bantu syuting cutting, dan ada yang gue datang bener-bener nggak kenal siapa-siapa nih ya, tapi kan syuting tuh kayak 3 harian gitu kan, jadi otomatis lu 12 jam lebih sama-sama orang gitu ya, selama 3 hari kan pasti lama-lama kenal juga. Yang dari awal malu gitu kan, ya, pendiam dulu gitu kan. Iya benar, lama-lama seru-seru aja gitu. Jadi menurut gue sih lebih natural ya daripada diinin. Cuma walaupun gitu tetap kayak sebelum syuting pun ada meeting besar gitu yang namanya pre-production meeting yang semuanya ketemu harusnya. Dan di situ bisa mengakarkan diri dan sutradaranya bisa memperkenalkan setiap orangnya. Tapi buat apa ya, benar-benar tahu satu sama lain tuh pas syuting sih bener kalau untuk kru besar. Tuh. Selama ini lu pernah terlibat project apa aja? Entah itu project kecil atau lu ikut film layar lebar, terus pernah jadi apa aja? Terus kalau film layar lebar itu cukup terkenal nggak? Kalau gue layar lebar belum pernah, karena gue itu tuh temen gue kemarin ada yang ikutan terus kayak sebulan, 15 hari sampai sebulan, jadi gue kayaknya nggak bisa. Maksudnya itu beberapa kali ditawarkan di grup gitu, di grup angkatan dan tapi kalau gue belum bisa ambil karena gue belum mau, gue pengen lulus cepat sih jujur. Gue pengen lulus cepat. Benar, kayak aduh gue tuh nggak bisa banget ngorbanin sekolah kuliah dari dulu, pokoknya nggak bisa. Terus kalau project, kalau SMA kan ya ada, SMA gue ada 4 dan itu masih ya gitulah ya. Terus kalau kuliah itu karena sekarang udah semester 4 udah ada 3. Terus kalau syuting cutting ada beberapa, gue lupa. Terus syuting iklan pernah, syuting karya pernah, terus syuting bantuin anak IKJ pernah. Jadi mereka ada syuting di Jogja, terus ambil anak-anak itu. Ya itu juga gue juga tadinya nggak kenal sama mereka, cuma akhirnya gitu deh, seru. Lama-lama gede ininya, lingkup pertemanannya. Circle-nya ya, jadi nambah circle lama-lama gede. Betul. Terus lu pernah handle apa aja? Handle job apa aja? Kalau selama SMA semuanya. Sutradara, produser juga. Gue kan biasanya sama Rio, sama Evan juga kalau lu tahu. Gue biasanya sutradara, produser, bantuin Rio juga. Terus kamera juga iya, editor juga iya. Iyalah pokoknya itu. Terus kalau selama kuliah, sama nulis naskah juga. Kalau kuliah, banyak kan gue nulis naskah. Sama kadang kalau gue bantuin teman seangkatan kayak makeup wardrobe gitu-gitu. Terus apa ya? Oh, kalau bantuin cutting biasanya clapper, kayak tugasnya Fiona kemarin, ingat nggak? Oh iya. Ya, yang itu megang itu ya, yang cetek kita. Ya, jadi kalau syuting cutting biasanya gue kenalnya sama anak-anak kamera, sama sutradara sama anak-anaknya gitu. Terus apa lagi ya, kalau sama script continuity juga pernah, script supervisor juga pernah. Terus sama di IT pernah, tapi nggak ada, tapi apa ya, kayak asisten editor gitu, tapi nggak bener-bener gitu loh, kayak gitu deh. Terus yang paling rame lu apa tuh? Pernah syuting apa yang paling rame? Terus coba ceritain aja, nggak apa-apa sih. Syuting paling rame maksudnya secara produksi atau
Soalnya kan ada yang gue cuma ikut produksinya doang, ada yang dari pre-production sampai post-production nih gue. Produksi deh, secara produksi yang paling rame Apa ya? kayak pengen ngulang lagi gitu, pengen Apa ya? Syuting apa bentar? Sebenarnya paling seru tuh yang manapun sih syuting sama angkatan sendiri. Syuting maksudnya selama syuting semesteran ini kan biasanya kita tuh saling bantu gitu loh. Kita kan seangkatan cuma 80 orang. Terus jadi kalau lagi cuma 80. Terus jadi kelompok A lagi syuting. Kebetulan kelompok B belum waktunya syuting, kita bantuin dulu yang A gitu-gitu loh. Jadi menurut gue itu yang paling seru. Itu paling seru. Soalnya pertama lu tahu semua orang, terus paling sama adik tingkat juga gitu kan. Terus seru deh pokoknya, kayak lucu-lucuan walaupun stres ya. Pernah yang bener-bener listriknya mati, alat ada yang kebakar apa segala macem, yang punya rumah marah-marah, tapi tetap bukan kebakar sih, kayak konslet, ada lightingnya konslet. Seru aja gitu, kunci pick up hilang, ya ampun udah, tapi seru banget itu. Tetap paling seru tuh syuting angkatan. Okay. Terus selama ini lo produksi film, fundingnya tuh gimana ya? Cara dapat pendanaan buat mungkin sewa alatnya, buat sewa lokasi mungkin, dan izin-izin yang lainnya. Kalau buat funding sejauh ini yang gue tahu ada 3. Sebenarnya yang selama ini gue jalanin itu ada 3. Yang pertama tuh patungan ya, karena syuting kuliah tuh. Jadi antar misalnya sekelompok ada 8 orang, ya udah patungan antar 8 orang itu. Setelah budgetnya keluar, terus waktu itu pernah pakai Kita Bisa juga, gue syuting semester 3 itu pakai Kita Bisa. Karena di Kita Bisa itu guys, untuk teman-teman filmmaker di luar sana, ada platform buat pitching karya. Jadi lu kasih tahu desain produksi lu kayak gimana dan apa yang mau lu ceritakan dengan film ini, apa yang mau lu angkat. Terus lu bisa taruh di Kita Bisa, tapi nggak sama kayak apa ya, mungkin orang-orang anggapnya kalau pakai Kita Bisa kayak minta-minta ya, tapi sebenarnya nggak juga gitu loh. Karena ini lebih kayak pitching beneran, tapi pitchingnya ke masyarakat. Kalau pitching kan biasanya ke instansi tertentu kan, langsung misalnya lu sponsor apa-apa gitu. Tapi kalau ini tuh semacam sama tapi sebenarnya ke masyarakat gitu. Baru tahu itu. Loh, selama ini gue pikir soalnya Kita Bisa tuh kan kayak cuma buat charity aja ya. Enggak juga, gue juga baru tahu kemarin sumpah. Jadi itu ada buat karya juga, ada yang buat film, ada yang buat apa ya, kemarin tuh karya lukis apa-apa gue lupa. Pertunjukan seni kayak gitu-gitu bisa. Terus lu bisa juga pitching ke perusahaan-perusahaan. Kayak misalnya nih, teman gue pernah ikut syutingan teman gue, dan dia pitchingnya ke, nih lu nggak kebayang nih, ke apa sih? Ini beanbag, company beanbag, tau nggak beanbag? Yang kursi yang lempe-lempe itu loh, yang iya benar-benar. Itu dia pitchingnya ke sana. Jadi kayaknya yang sepaham gue, si kesepakatannya tuh dia didanain sama beanbagnya, dan mungkin dipinjemin beanbagnya, gue nggak tahu. Tapi si beanbagnya harus masuk di dalam film, atau biasanya ditaruh di dalam kredit. Misalnya kayak film ini juga NKCTHI, lu udah nonton kan? Ya. Nah itu ada Fox kan, kayak tahu-tahu lagi drama, tahu-tahu di tengah-tengah ada permen Fox dibuka gitu kan? Nah itu juga termasuk. Jadi bagian dari sponsor ya? Ya itu iklan juga masuknya. Bisa kayak gitu, bisa kesepakatannya macam-macam, bisa lu taruh di dalam filmnya atau bisa taruh di kredit doang, ada yang mau gitu-gitu. Terus kemarin juga buat, sebenarnya kan bantuan dalam film tuh nggak harus duit kan, tapi kan misalnya aja bisa ke perusahaan rentalnya pun lu bisa pitching. Oh gitu? Iya, kadang kalau di Jogja nih bisa beberapa ini alat rental tuh kalau buat tugas akhir bakal dia kasih diskon. Asal jelas ini buat tugas akhir. Gitu. Terus kalau lu mau pitching walaupun bukan tugas akhir gitu ya, siapa tahu dikasih diskon ya bisa aja gitu-gitu.
sama kadang lu pitching ke rumah makan juga bisa, jadi lu bisa dapat konsumsi buat kru kan lumayan. Misalnya sehari lo harus ngasih makan kru 2 kali, kalau lu pitching ke tempat makan, kalau dikasih diskon aja udah lumayan banget. Budget lu udah berkurang kan. Terus lu bisa juga pitching ke ke orang-orang praktisinya, bisa ke editornya, bisa ke aktrisnya, bisa ke ininya, ke pokoknya orang-orang kru-krunya ya. Jadi misal mereka suka sama ide lu atau mereka seneng kerja sama lu, siapa tahu mereka mau bantuin film lu gitu kan. Kan itu juga lagi-lagi duit yang berkurang. Terus talentnya juga bisa aja karena mereka suka sama ide lu, nggak bayarnya jadi nggak semahal biasanya gitu-gitu kan. Itu berlaku buat kayak project-project kayak lu ya. Kalau misalnya udah yang project layar lebar, biasanya sih mereka dari produser ya? Produser yang nyari duit. Produser tuh kalau setahu gue layar lebar ya investor. Jadi dia jalan-jalan, misalnya sebelum film ini dibuat nih ya, udah ada ceritanya, udah ada apa, dan dia jalan-jalan nih ke investor-investor, saya punya ide kayak gini untuk dijadikan cerita. Terus nanti kami berharap bisa jual segini banyak kursi di bioskop atau macam. Terus lihat nih investasinya bakal duitnya bakal segini. Anda tertarik nggak berinvestasi di sini gitu loh. Jadi produser lebih ke cari dana ya? Ya, lebih ke cari dana daripada kreatif. Tapi produser bisa merangkap sebagai investor juga ya, misalnya? Bisa, itu namanya eksekutif produser. Oke. Ya kalau lu tuh lihat di kreditor yang eksekutif produser tuh yang punya duit itu biasanya. Tapi kalau kayak gitu biasanya jadinya kadang karena dia yang punya duit ya, kadang si filmmakernya harus tunduk sama eksekutif produser. Gak enaknya gitu. Iya. Terus kalau misalnya film layar lebar itu kan mereka dapat revenue-nya dari penjualan tiket ya, dari royalti mungkin atau apa. Kalau project yang kayak lu itu apakah udah bisa dapat revenue? Nah, project gue itu kalau yang tugas-tugas ya, tugas kan emang buat nilai nih ya. Tapi kita nih mulai dari semester 1 dianjurkan untuk bikin tugas yang bisa dimasukin ke festival. Nah, festival ini kadang nggak ada duitnya, tapi bisa buka link. Jadi kalau film lo masuk situ tuh kayak, wah, dapat siapa exposure-nya nih? Ya. Siapa nih? Ya, exposure bener. Aduh, gila kayak Awakarin. Terus, tapi kadang juga, misalnya lomba juga lu bisa masukin aja. Siapa tahu dapat duit kan. Terus, di festival nih kadang juga dikasih duit juga kok. Ada festival-festival yang gede yang kalau film lu kepilih atau jadi bagian dari program tertentu tuh lu dikasih duit tuh ada. Jadi belum secara langsung dijual gitu ya? Belum. Atau kalau mau masukin di YouTube juga bisa jadi duit itu film. Tapi walaupun nggak segede film layar lebar ya, karena emang ini kan lagian short film juga ruangnya nggak banyak. Terus kalau dari genre film, mulai dari horor, romance, komedi dan lain-lain, genre film favorit lo apa? Dari segi ditonton dan dibuat. Kalau dibuat, gue nggak tahu ya, lu pernah bikin genre apa? Yang seru itu gue paling ini ya, drama, thriller, sama dokumentari. Jadi drama itu gue suka karena gue seneng nonton dinamika antar manusia, terus how they interact with each other, sama makin lama, makin sekarang film drama itu makin nunjukin sifat manusia yang makin abu-abu dan makin nggak cuma baik dan buruk gitu loh. Jadi gue makin seneng lah pokoknya. Terus kalau dari segi pembuatannya ya, gue suka film drama karena gue selalu kagum sama cerita yang bisa bikin gue emosional, mau itu sedih, marah, kecewa gitu kan, yang kadang lu nonton tuh pengen lempar sendal gitu kan ke TV, yang kayak gitu. Karena jujur gue juga jarang nangis karena nonton film ya, jadi setiap kalau ada yang bisa kayak gitu tuh kayak, ini film brengsek emang. Ini gue boleh mengumpat nggak sih? Nggak apa-apa, santai aja.
Kayak gitu pokoknya. Semakin emosional gue, semakin keren lah buat gue filmnya. Oke. Kadang tuh ada film yang tampangnya nggak bagus-bagus amat ya, terus kayak gue juga kadang malu suka karena gue anak film, tapi ya jujur nih ya, kayak gue lebih suka The Greatest Showman daripada La La Land. Malah itu Oh iya? iya, malah itu tabu banget di dunia film tuh kan. La La Land udah udah kayak atas lah pokoknya. Tapi gue tetap lebih suka Greatest Showman karena di Greatest Showman gue nangis, di La La Land gue nggak. Sesimpel itu kalau buat gue ya. Lebih suka film yang bisa apa ya istilahnya menyentuh ya, lebih. Iya, yang bisa bikin gue tergerak gitu. Terus kalau thriller, gue suka banget thriller. Apalagi psychological thriller tuh. Yang kayak Joker. aduh lupa. Joker gitu-gitu. Terus Joker tuh gabungan antara drama dan thriller, gila. Emang best. Terus karena itu tuh gue suka karena gue suka psikologi juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau gue nggak masuk film, kayaknya gue masuk psikologi. Terus apalagi filmnya menegangkan gitu kan, kayak lu nggak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya, ini yang bunuh siapa nggak tahu gitu-gitu kan. Jadi seru banget. Jadi harus main tebak-tebakan juga kan. Dan kalau dari pembuatannya menarik buat gue karena filmmakernya kadang bisa bikin kita, kalau yang psychological thriller ya, kadang bisa bikin kita bersimpati dan mengerti cara pikirnya orang-orang yang punya mental illness gitu. Jadi walaupun kadang penggambarannya di film tuh didramatisasi jadi nggak bener gitu, tapi kayak Joker aja kita jadinya berempati kan sama si Jokernya, walaupun se nggak bener-benernya dia gitu, tapi jadi ngerti kenapa dia jadi kayak gitu. Bener keren sih aja. Kayak kemarin gue nonton Money Heist juga ada yang kayak kan mereka perampok gitu ya, tapi kan dibikin tapi jadi rooting sama mereka kan. Bener. Iya. Lu jadi rooting for them. Terus kayak, tapi gue tetap nggak bisa stand Tokyo sih, Tokyo tolol sih, sorry. Tapi kayak kerennya film tuh bisa bikin, kerennya film seni apa segala macam tuh lu jadi bisa mengerti alasan semua orang melakukan segala sesuatu menurut gue ya. Jadi lu tuh gak bisa nilai orang cuma baik atau buruk doang, kayak lu harus ngerti dulu mereka tuh datang dari mana gitu loh. Kerennya itu latar belakangnya dan lain-lain. Nah terakhir nih, ini tentang itu banget, dokumenter. Lu harus nonton deh. Kayak gue tahu kedengarannya menjemukan dan emang kadang, tapi cuy, benar-benar keren cuy. Dokumenter ya? Dokumenter. Karena gue sebenarnya udah mulai nonton dari kapan ya? Kayaknya awal kuliah deh. Tapi berhubung sekarang lagi mata kuliahnya dokumenter juga, jadi nonton agak lebih banyak. Terus yang gue saranin kalau lu mau mulai nonton dokumenter tuh nonton dokumenter Netflix, karena itu mudah dicerna dan seru. Gue pernah sih nonton Inside Bill's Brain waktu itu kalau nggak salah. Oh gitu. Yang Bill Gates. Ya. Kalau gue lebih ininya sama cerita yang aneh yang kayak lu nggak kebayang itu terjadi di dunia nyata gitu. Kayak ada yang gue nonton tentang kembar 3 yang mereka terpisah dari lahir tapi somehow ketemu pas mereka umur 19 tahun. Itu keren banget, judulnya Three Identical Strangers. Terus ternyata keren juga, kayak ya itu apa, bisa tahu cerita atau orang-orang yang mungkin gak bakal lu temui di dunia nyata, dan bahkan lu gak kebayang itu tuh benar-benar kejadian gitu di dunia nyata. Keren banget. Kebanyakan orang kan sebenarnya malas ya nonton dokumenter ya, kayak datar kayak. Iya, gue juga awalnya malas. Tapi banyak banget loh tipe dokumenter tuh, kayak ada yang tentang crime, ada yang tentang misalnya lu suka thriller, lu bisa mulainya dari dokumenter crime, itu juga seru. Terus kayak gitu-gitulah kalau suka drama ya kayak yang tadi gitu. Ada there's a cup of tea for everyone sebenarnya. Kalau mau mulai. Tapi kalau buat pembuatannya sih jujur karena udah menjalani sedikit, gue belum tertarik untuk bikin dokumenternya, tapi gue suka nontonnya. Oke. Suka banget. Terus lo belajar film ini bikin lo jadi gampang menebak ini? Iya. Jadi selanjutnya lo udah tahu nih selanjutnya bakal ngapain gitu? Iya, kadang. Itu sebenarnya gue tuh dari dulu suka nonton thriller dan gitu-gitu sama mama gue kan. Gue nonton Sherlock juga sama mama gue. Sherlock yang serial tahu? Iya.
Nah, gue nonton sama mak gue. Dan banyak film misteri lainnya gitu kan. Jadi dari dulu udah emang kelatih untuk nebak kayak gitu-gitu, plot apa segala macem. Tapi sejak nonton film ya apalagi makin ini kira-kira ntar artinya apa ya. Kayak misalnya art di dalam film tuh kadang bahkan kadang bisa ngasih tahu lu next tuh bakal kejadiannya kayak apa, dan dia tuh sebenarnya siapa sih, orang ini tuh sebenarnya apa, gitu-gitu. Jadi setelah kuliah film ya of course makin peka gitu. Tapi itu menciutkan ini nggak? Jadi lu lebih kurang Iya. tertarik sama filmnya gitu karena lu udah tahu gitu kayaknya. Iya, sebenarnya kalau dari trailer ya gue belum tahu. Tapi kalau jadinya tuh, jadi ya itu apa, makin jarang film yang bisa memukau gitu loh, karena banyak yang kayak gitu. Jadi lu kadang terlalu sibuk mikirin ini tuh artinya apa ya, angle-nya kok kayak begini ya, gitu-gitu. Jadi kayak, karena apalagi kalau nontonnya sebioskopnya sama anak-anak film, gue kan nonton di sana di Jogja pasti sama anak-anak film, terus kayak abisnya tuh ngomonginnya itu tadi artinya apa ya, itu tadi ini artinya apa ya, anjing itu omongannya keren banget gitu-gitu, kayak malah jadi kadang jadi nggak kebawa emosionalnya ya, nggak kebawa emosionalnya karena lu sibuk merhatiin teknis. Tapi untungnya gue nggak sekebawa teknis itu sih. Kadang gue terlalu memperhatikan emosionalnya, justru untuk kayak temen gue bahas teknisnya gue kayak gue kok nggak notice ya tadi gitu. Tapi ya untung masih bisa enjoy aja. Oke. Tadi kita udah bahas yang berat-berat nih. Sekarang kita mau bahas yang ringan-ringan. Gue mau nanya nih, siapa produser favorit lo? Produser Indonesia? Walaupun dia nggak dikenal karena role produsernya, tapi menurut gue Angga Sasongko. NKCTHI ya, filosofi dia jago kopi. banget jualan. Dia jago banget jualan tuh orang sinting. Sama marketingnya dia untuk film-filmnya dia keren. Kayak La For Sale, dia pasang billboard di mana, pamflet di mana-mana, nyariin Arini. Kalau udah nonton La For Sale, keren. Strategi marketingnya keren. Dan coba aja lu ini, coba lu ingat-ingat tiap kali dia ngeluarin film pasti lu tahu filmnya bakal keluar. Iya, ya kan, maksudnya lu pasti notice kan, kayak bentar lagi NKCTHI keluar, bentar lagi La For Sale 2 keluar, gitu-gitu kan. Iya. Film keluar. Karena dia punya strategi marketing keren. Terus dia bisa bikin merch dari semua filmnya, keren banget. Kayak Philcop, jadinya ada tokonya. Iya, benar. Gitu. Dan dia buka kelas juga setahu gue. Oh gitu. Di Visinema apa ya, gue lupa namanya. Itulah pokoknya. Visinema Ghost to Campus. Visinema Campus apa gitu. Ya gitu. Pokoknya keren, dia sisi perduitannya keren banget selain sisi sutradaranya. Oke, kalau sutradara favorit lu pilih siapa? Gue pakainya serial ya. Boleh. Walaupun sutradaranya banyak nih ya, tapi sutradaranya serial Sherlock. Karena itu rapi banget. Terus gue masih nggak paham gimana dia cara dia memvisualisasikan otaknya orang. Maksudnya cara orang berpikir tuh dia bisa lihat, kita bisa lihat dan kita bisa ngerti, kita bisa ini kenapa dia bisa mengambil kesimpulan itu tuh kita bisa ngerti, padahal otaknya dia tuh kompleks dan pemikirannya tuh cepat banget gitu, tapi kita tetap ngerti. Gue salut di situ. Kalau Indonesia, sutradara Indonesia siapa ya? Joko Anwar kayaknya. Joko Anwar. Dia keren sih. Tapi apa ya? Sutradara di Indonesia tuh kadang ini kayak berdrama gitu loh, tapi Joko Anwar setahu gue yang belum kayak gitu, tapi berkarya. Dan dia bawa, gue keren ya, gue salutnya sama dia karena dia berani bawa sesuatu yang beda banget. Orang-orang itu di film di Indonesia masih bawa film yang mereka tahu, mereka bikin film yang mereka tahu bakal ngejual, yang bakal banyak penonton. Sementara dia tuh coba dia bikinnya apa? Horor. Iya. Horornya bukan horor mandi, ngerti nggak sih? Horor
horor beneran, horor terus kayak superhero Indonesia gitu. Tapi ternyata ngejual juga, ternyata laku juga gitu. Dia berani ambil resiko itu dan alhamdulillah, puji Tuhan ternyata diterima juga. Yang Keren sih. sempet laris banget kemarin tuh Gundala ya. Gundala keren. Dan mateng banget itu. Itu kan film pertama ya. Kalau lu nonton ribet emang. Maksudnya kayak semuanya terjadi secara cepat banget rasanya, tapi gua ngerti kenapa di kayak gituin karena itu masih film pertama dan harus ada groundwork kan ya buat yang film-film selanjutnya. Jadi rapi menurut gua karena udah ketatar. Next, kalau aktor favorit lu Benedict Cumberbatch. siapa dah? Benedict Cumberbatch. Itu yang main jadi Sherlock. Oh, Iya. Soalnya dia tuh bisa main macam-macam karakter. Gue tuh kan aktor tuh emang harus gitu ya. Harus bisa jadi seseorang yang bukan dirinya. iya. Dan dia si orang aslinya sama si Sherlock tuh beda banget. Terus dia pernah main juga jadi lu tahu 3D versionnya film The Grinch nggak? Wah, nggak tahu deh. Itulah pokoknya film Natal anak-anak gitu. Dan dia ngisi suaranya itu dan dia pernah jadi naganya di Lord of the Ring, lo tahu Smoke? Ya? Nah, itu juga dia. Wow. Jadi pokoknya nggak ada dua deh, nggak ada dua deh. Tapi kadang orang suka menilai aktor dari peran dia di layar lebar ya. Jadi kayak misalnya ini orang jahat gitu. Begitu ketemu dia kayak ini orang jahat beneran gitu. Padahal enggak. Lu nggak tahu sisi aslinya dia gitu. Iya benar. Kalau dia tuh kan perannya, nah itu gue juga nggak bisa nebak sifat aslinya dia kayak gimana karena perannya beda-beda banget biasanya. Tapi kalau di Sherlock dia sebenarnya kayak cuek gitu kan, tapi kayaknya kalau di aslinya stereotypical orang Inggris gitu yang ramah, baik gitu-gitu. Setahu gue di aslinya. Kalau aktris? Lupita Nyong'o sih, sama Viola Davis. Lupita Nyong'o karena ya kita semua tahu, ayo sebut sama-sama film Us. Coba siapa yang nggak serem melihat dia? Gila tuh orang. Gue tahunya dia cuma di ini aja sih, Black Panther. Oh di Black Panther dong. Lu belum nonton Us? Belum. Oh harus. Itu lu nonton deh actingnya. Gila. Sumpah. Nonton Itu sama di Netflix ada ya? Kalau nggak salah udah keluar. Oke. Terus sama Viola Davis dia main di serial juga, How to Get Away with Murder. Dan keren deh pokoknya. Jarang yang nonton soalnya gue nggak bisa ngejelasin. Oke. Kalau film favorit lo apa? Indonesia dan luar, bebas deh keluarnya. Luar negeri. Oh, kalau Indonesia 27 Steps of May. Oke. Tahu nggak? Udah nonton belum? Enggak. Pokoknya itu sama kalau film favorit gua itu kan ya, ini berdasarkan apa? Nggak teknis nggak apa ya, tapi kayak kemampuannya untuk membuat emosi ya. Film The Changeling itu yang main Angelina Jolie, itu film tahun 2008 kalau nggak salah. Terus gue udah nonton itu 5 kali tetap kesel cuy. Tetap marah, tetap nangis. Jadi boleh silahkan kalau mau coba nonton, itu keren. Oke. Last question, menurut lu film itu lebih bagus yang bukan lebih bagus sih, pilihan lu kalau misalnya lu disuruh bikin film lebih pilih quality atau quantity? Misalnya quantity itu kayak sinetron TV yang tiap hari ada dan laku kan, secara cash flow kan kenceng gitu. Atau lu lebih pilih film yang berkualitas gitu tapi ya cash flow-nya nggak selancar kayak sinetron gitu. Kalau gue sih kualitas tentu ya. Tapi kalau dikata series yang banyak episodenya itu diproduksinya kan tergantung selera pasar. Yang tadi lu bilang juga sinetron itu yang banyak itu, yang sampai ribuan itu episodenya, itu masih ada sampai sekarang karena masih ada pasarnya cuy. Jadi ya hukum ini ya supply and demand ya.
bukan suka ya benar. Jadi selama ada yang nonton akan terus ada. ya akan terus ada. Jadi susah juga untuk bikin, misalnya lu punya ide yang keren banget tapi Orang lain nggak ini tuh orang lain suka nggak gitu. ngerti, orang lain nggak suka, orang dan misalnya dramanya kurang tapi menurut lu ini perlu diangkat. Tapi kalau nggak apa-apa lu bikin itu, bikin aja. Tapi nggak bisa mengharapkan itu akan selaku misalnya Habibie Ainun gitu. Yang orang-orang udah tahu ceritanya, orang-orang tahu siapa mereka gitu. Sehingga bakal ada pasarnya. Walaupun udah sampai film ketiga nih, masih ada aja kan yang nonton kan. Iya, Kayak benar. Dylan juga masih ada yang nonton. Gitu. Jadi walaupun kesel sama kualitas sinetron Indonesia yang panjangnya nggak habis-habis itu, setidaknya kita mikirnya gini aja, setidaknya sinetron ini ngasih makan kru-kru yang bekerja di dalamnya. Ya benar. Biar nggak banyak julid. Amin ya. Nggak apa-apa, lanjut aja terus, yang penting makan. Jadi nggak kehilangan Gila, kerja ya. Ya benar sekali, apalagi corona kayak gini. Corona gini mereka film tuh gimana ya syutingnya? Kemarin itu, nah gue tuh harusnya ada berapa project? 3 syuting, 2 syuting cutting, syuting buat TA, satu sama satu syuting karya gitulah. 3-tiganya masih pending, ini nggak jelas. Satu syuting TA, satu syuting tugas tapi punyanya cutting, satu lagi karya. Ya 3-tiganya pending mau nggak mau karena corona kayak gini, dan dapat himbauan juga dari kampus untuk jangan tugasnya nggak jadi ini ya, tugasnya nggak jadi ini. Terus kalau kemarin itu gue denger temen gue sih, lagi-lagi pokoknya ada temen gue yang emang kerjanya lalang buana di kerja lah pokoknya, jarang banget masuk kuliah. Dan itu kemarin dia sempat ikut layar lebar apa gitu. Terus kan kita corona mulai dari kapan sih? Kayak Maret ya mulai libur-libur ya? Iya, Februari Maret sekitar itulah. Kayaknya dia sampai akhir Maret itu masih syuting. Sampai Joko Anwar tuh pernah nge-post di IG. Masih ada aja ya syuting layar lebar yang jalan sampai sekarang walaupun corona kayak gini, tega banget sama pekerjanya gitu. Jadi kalau untuk sekarang kayaknya gue rasa nggak ada syuting deh, nggak boleh. Soalnya syuting tuh minimal 20 orang cuy. Oh iya, gue syuting kampus harus 20 orang. Apalagi layar lebar ya. Banyak orang. Bener. Kemarin aja kayaknya ada deh yang syutingnya di puskesmas terus diukur suhu badan. Pas lagi corona jadi syutingnya juga pakai masker gitu-gitu. Gue juga kemarin waktu sebelum corona syuting TA, bantuin syuting TA. Gue batuk bersin aja udah dikatain mulu kerjaannya. Corona lu ya. Padahal mah debu. Oke. Pertanyaan gue udah habis sih. Tapi boleh lu ngasih closing statement mungkin buat penonton film Indonesia atau mungkin teman-teman yang sesama pekerja seni gitu, yang sesama pembuat film, mau ngomong apa aja bebas. Gue saran buat ini ya, orang-orang yang kayak pengen ngejar karir di bidang seni tapi takut. Saran gue atau mau menempuh pendidikan di bidang seni tapi takut. Pokoknya saran gue jangan takut buat ngejar karir di bidang art atau film, karena sosial media ini makin lama makin penting kan di masyarakat sebagai media entertainment kita, media kita bersenang-senang atau bahkan informasi juga kan. Nah, apalagi media audiovisual di mana-mana lu lihat video kan, mau TikTok mau apa segala macem kan. Peluang karir buat lu tuh pekerja seni, buat pekerja film tuh masih akan ada menurut gua. Walaupun tapi kayaknya saran ini agak ini ya, soalnya sekarang lagi corona kayak gini. Ya? Iya makanya. Gue juga iya, sumpah gue nggak ngerti ntar gimana dunia perfilman ini, bioskop aja terancam mau tutup. Gitu kan. Bentar ya. Nah, jadi itu aja sih saran gue. Sama apa ya? Ya kalau ada film Indonesia di bioskop, film barat nggak apa-apa deh kalau lu mau nonton di
Indo XX1 nggak apa-apa, tapi kalau film Indonesia tolong nonton di bioskop. Kalau Atau sekarang mungkin di layanan Netflix streaming. ya. Ya boleh, atau layanan streaming berbayar lainnya. Tolong Netflixnya juga jangan yang tolong Jangan banget yang Indo, tolong. bajakan. Iya tolong dong gitu ya. Susah nih bikinnya cuy. Gitu aja. Oke, thank you Dinda. I wish you luck for your study Ya, in film and televisi. Semoga someday lu bisa jadi scriptwriter ya. Lu seneng juga ya, jadi scriptwriter yang sukses lah. ya, terima kasih. Oke.